Selamat sore sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Sahabat semua, selamat sore, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua dimanapun berada dalam keadaan sehat, berbahagia, penuh sukacita. Dan apabila memang sedang diberikan katakanlah ujian atau kesempatan untuk belajar lebih banyak dari tubuh kita sendiri, sedang sakit, sedang dalam proses pemulihan, semoga segera diberikan kemudahan untuk proses pemulihannya dan kita dapat mengambil pelajaran yang besar dari sakit yang dijalani, sehingga kita semakin peduli lagi terhadap tubuh kita, terhadap imun tubuh kita dan sebagainya. Ya sahabat semua, sore hari ini sebelum saya ngobrol-ngobrol seputar wisdom, seputar hikmah yang saya dapatkan dari sebuah obrolan di istiwanya kurang lebih tanggal awal-awal Agustus lah, 8 Agustus itu saya dapat kesempatan untuk satu panggung dengan Kak Butet Manurung. Beliau adalah founder dari Sekolah Rimba dan ada wisdom yang menarik yang beliau sampaikan terkait dengan urban farming, terkait dengan apa yang menjadi pembahasan kita di sore hari ini. Namun sebelum saya masuk ke dalam pembahasan itu, saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat dulu buat teman-teman peserta belajar composting online batch 2. Ya, selamat. Keluapnya sudah selesai, rangkaian keluapnya dari rangkaian keluap dari keluap pertama sampai keluap ke-7 selama 7 hari sudah selesai. Dan isinya apa sih keluapnya? Keluap isinya adalah rangkaian cara dan tips untuk melakukan proses composting yang paling sederhana dan visible di rumah mereka masing-masing. Dan senang banget melihat antusiasmenya teman-teman yang, dan bersyukurnya di antara mereka juga sudah ada yang memang sudah praktisi gitu ya, sudah melakukan proses composting dan sudah punya beberapa metode-metode yang menurut saya sangat inspiratif gitu. Jadi mereka punya lubang organik, ada yang sudah melakukan ekoenzim, ada yang sudah punya komposter, bahkan bikin komposter gitu, sampai ada tetangganya yang ternyata handyman juga, sehingga kemudian bisa membuatkan komposter untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang didapatkan di belajar composting online. Sungguh sangat membahagiakan. Dan bila tidak ada aral melintang, saya ingin segera membuka batch ketiganya sahabat semua. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang menonton video ini dan ingin ikutan di kegiatan belajar composting online bersama Rumah Hijau, nantikan pendaftarannya, nantikan launching programnya di batch ketiga. Mungkin minggu depan akan saya mulai launching. Silakan langsung siap-siap saja untuk mengikuti programnya, karena ya tentu saja karena kita berinteraksinya lewat grup WhatsApp, tentu terbatas jumlah peserta yang bisa diterima dalam satu batchnya. Jadi silakan teman-teman manfaatkan kesempatan ini, siapa tahu ini menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat buat sahabat semua di dalam memposisikan diri menjadi manusia yang punya kontribusi positif terhadap lingkungan kita, khususnya dalam hal pemilahan dan pengolahan sisa bahan organik yang kita hasilkan sendiri setiap harinya. Baik sahabat semua, nah terkait dengan wisdom yang saya dapatkan, saya sapa dulu deh temannya yang sudah kelihatan hadir. Ada KYR.FV, ada Senara Craft juga. Terima kasih sudah ikut hadir di ngobrol sore kali ini. Ya sahabat semua, jadi saya waktu itu satu panggung dengan Kak Butet Manurung. Saya sudah lama mendengar tentang nama beliau, nama besar beliau sebagai seseorang yang memiliki dedikasi yang tinggi untuk membantu teman-teman di Rimba mendapatkan pendidikan. Nah, kalau saya dengar dari ceritanya, mungkin kalau teman-teman ada yang mau lihat tayangannya dan mau nonton rekaman channel YouTube-nya, bisa japri saya di media-media sosial saya untuk kemudian saya berikan link rekaman acaranya. Jadi ya yang saya tangkap pada saat itu, waktu itu sih yang hadir bukan hanya Kak Butet saja, tapi juga ada teman Mas Aji dari Mimpin ID, ada Kak Wita dari semua murid semua guru, lalu kemudian juga ada teman-teman saya dari Natuna, ada Pak Faisal dan Pak Heru juga. Pada saat itu kita berbagi inspirasi seputar pendidikan, ada yang seputar literasi, seputar semangat mengabdi di daerah 3T dan sebagainya. Nah, Kak Butet ini di dalam paparannya tentu kita menjawab pertanyaan dari Kak Friska sebagai moderator saat itu. Beliau dalam salah satu paparan yang menurut saya menarik adalah saat beliau bercerita tentang kondisi pandemi. Jadi kan memang kita melihat kondisi pandemi ini dampaknya apa sih terhadap pendidikan kita ya di Indonesia. Dan
ternyata salah satu yang menarik adalah ketika Kak Butet bercerita, ketika ada pandemi ini sesungguhnya teman-teman di rimba, teman-teman yang tinggal di daerah atau yang tinggal di hutan, itu sebetulnya mereka tidak terlalu terdampak loh sahabat semua. Jadi mau ada pandemi mau apa, mereka sebetulnya tidak terlalu terdampak dari sisi kehidupan, dari sisi ekonomi. Karena apa? Hidup mereka ada di situ, ada di rimba. Mereka berada di rimba, mereka berada di antara lahan-lahan yang selama ini sudah menghidupi mereka. Namun ternyata tidak semua teman-teman yang tinggal di rimba itu ternyata juga tidak terdampak. Jadi ada juga teman-teman di rimba yang terkena dampak, yaitu saat rimba mereka olah atau mereka rubah, mereka modifikasi menjadi rimba-rimba yang tidak menghasilkan bahan makanan untuk mereka sendiri. Jadi katakanlah mereka jadi mereka punya banyak tanaman tetapi bukan tanaman pangan. Contoh misalnya mereka menanam sebagian rimba mereka dengan karet gitu ya. Jadi rimba yang tadinya mungkin ada tanaman-tanaman yang bisa dipangan, ada tanaman buah dan sebagainya, itu karena ada yang menghembuskan informasi bahwa nanam karet aja hasilnya lebih bagus gitu, bisa dijual dan sebagainya. Mereka menanam karet dan mungkin betul mereka dapat hasilnya. Nah, ketika pandemi ini ternyata kan tidak mudah yang membeli karet. Industri-industri otomotif termasuk yang banyak menyerap kebutuhan karet ternyata menurun produksinya sehingga karet-karet tidak terserap. Akhirnya orang yang punya lahan lalu menanam tanaman yang tidak bisa dimakan, itu terkena dampaknya sahabat semua. Juga misalnya katakanlah teman-teman punya lahan luas tapi kemudian yang ditanam adalah tanaman-tanaman yang komoditinya sedang menurun produksinya. Nah, mungkin sawit saya tidak tahu ya bagaimana, apakah minyak goreng menjadi menurun konsumsinya, mungkin bisa jadi sebagian stabil, tapi bisa jadi untuk beberapa industri lain jadi menurun juga. Jadi memiliki lahan luas tapi tidak ditanam tanaman pangan, ternyata itulah orang-orang yang paling terdampak pandemi. Kita nggak usah ngomong orang kota ya, orang kota seperti maaf saya yang kemudian tinggal di daerah kota, dan kemudian mungkin sebagian besar yang menonton tayangan ini ada sinyalnya ya menontonnya ya di daerah perkotaan atau terkena sinyal dan sebagainya. Bisa jadi kita lah yang paling terdampak karena kita tidak memiliki sumber keamanan untuk kehidupan kita sendiri gitu. Ya bersyukur mungkin di antara kita ya bangsa Indonesia khususnya ya sampai hari ini kita sudah menjalani 1,5 tahun pandemi ini, dan ya bersyukur pemerintah bisa mengatur sedemikian rupa sehingga di sebagian besar tempat itu katakanlah harga-harga terkendali, pasokan tetap aman, sehingga kemudian kita tetap bisa memperoleh bahan makanan. Namun bayangkan kalau kemudian yang terjadi adalah ternyata kita tidak bisa mengakses makanan, pasar tidak berfungsi, pasar katakanlah shutdown gitu ya, karena kemudian tidak bisa bahan-bahan dari sumber-sumber penghasil pangan ini bisa didistribusikan ke pasar-pasar. Nah, siapa yang paling terdampak? Yaitu orang-orang yang kemudian tidak bisa menjaga asupan pangannya sendiri gitu sahabat. Nah, itu yang kemudian menjadikan orang-orang yang paling terdampak. Jadi, hikmah yang ingin saya sharingkan di sore hari ini adalah ya saya bukannya ingin mengajak teman-teman untuk menanam tanaman Anda sendiri ya, namun pandemi ini buat saya mengajarkan bahwa ada kalanya kita perlu backup plan untuk segala hal. Salah satunya adalah untuk kemudian kestabilan pangan kita, seberapapun jumlahnya. Kita sebagai manusia mungkin, khususnya manusia modern, mungkin sudah terbiasa dengan pola yang sudah terbentuk bahwa ya yang pangan ada yang ngurus, sehingga kita mengurus bagian yang lain. Betul, itu memang sudah bagian dari sistem. Namun apa yang terjadi ketika pandemi ini muncul? Ternyata kan ada yang terombak ya, ada yang kemudian berubah sistemnya dan sebagainya. Bayangkan kalau kemudian itu terjadi lagi di kemudian hari dan kita tidak mengambil pelajaran dari sisi ininya gitu. Saya yakin teman-teman yang hadir di sini, ada Kak Dukta Pevan ini, sahabat saya yang juga senang banget mengompos. Masih ngompos Kak? Kalau masih ngompos, coba komentarnya. Terus ada Kak Travel Scholar Indonesia, terima kasih sudah ikut menyimak Kak. Ada Kak Rika Siswanti dan juga ada Kak Mita. Ya, apa sih yang kita bisa ambil pelajaran dari pandemi ini? Mungkin teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar ataupun mungkin juga bisa menuliskan di catatan pribadinya masing-masing. Apa ya yang sudah kita ambil pelajaran dari
dari peristiwa pandemi ini. Nah, saya ingin mengajak teman-teman mengambil salah satu sudut pandang di dalam acara ngobrol sore urban farming. Makanya saya ngambil dari sisi urban farmingnya, karena bisa jadi selama ini kita punya lahan, kita punya tanaman, kita senang dengan tanaman, dan kebetulan tanaman yang kita tanam ternyata tidak bisa dikonsumsi. Dia hijau, dia memberikan oksigen, namun ternyata tidak bisa dimakan, tidak bisa menjadi asupan nutrisi buat kita. Mengapa tidak kita di dalam masa pandemi ini, di dalam masa-masa kita masih diberi kesempatan belajar ini, yuk kita coba melihat di sekitaran kita apa yang bisa kita optimalkan, apa yang bisa kita tanam. Apakah mungkin kita bisa mulai dari yang sederhana? Apa sih tanaman yang paling mudah tumbuh? Menurut saya sih tanaman herbal ya teman-teman ya. Herbal, rimpang, aneka bahan rimpang seperti jahe, kunyit, kencur dan sebagainya itu. Kalau teman-teman perhatikan di pasar itu mereka kadang-kadang kita nemu umbi-umbi yang sudah bertunas, yang sudah bahkan tunasnya sudah bentuk berdaun. Kenapa itu tidak kita coba tanam? Itu paling sederhana loh teman-teman. Mungkin ada yang bilang, wah mas saya nggak pakai, tangan saya panas dan sebagainya. Wah itu salah satu mitos paling enak untuk menyembunyikan kata-kata malas. Ada aja alasannya gitu. Tapi sebetulnya teman-teman, kita bisa memulai mencoba menanam tanaman yang bermanfaat buat kita, untuk tubuh kita ya. Saya berbicara bukan dari hal dia sebagai penghasil oksigen atau sebagai penghibur mata. Tentu kita bahagia melihat tanaman hias, cakep, cantik dan sebagainya. Namun ketika suatu hari kita butuh nutrisi, apakah tanaman-tanaman itu bisa kita konsumsi? Kalau tanaman katakanlah seperti kunyit, ketika dia berdaun, daunnya bisa kita manfaatkan. Kalau kemudian seperti jahe, daunnya pun juga bisa kita manfaatkan. Atau kemudian tanaman-tanaman seperti serai, itu adalah tanaman-tanaman yang sangat mudah tumbuh. Atau mungkin tanaman-tanaman umbi seperti ubi, singkong, tales. Teman-teman sudah pernah mencoba menanamnya? Saya khususnya ngobrol sama teman-teman yang tinggal di kota ya, yang kemudian mungkin lahannya terbatas. Saya kemarin habis beli tales nih teman-teman. Kebetulan saya sedang menjalani pola hidup makan yang lagi mengurangi karbo dalam bentuk nasi gitu. Jadi saya mengganti karbo saya dengan aneka sumber yang lain seperti singkong, ubi. Nah, kemarin ada tales tuh di pasar. Kebetulan talesnya kan sebatang seperti itu ya. Terus kemudian saya potong batangnya, terus talesnya tentu saya olah. Nah, ini si batangnya ini, si bonggol talesnya ini kok saya lihat ini kayaknya bisa hidup nih. Coba akhirnya saya taruh aja di atas sebuah tanah gitu aja. Dan yang terjadi apa teman-teman? Tumbuh si tales itu. Saya takjub sendiri, iya nih. Tanaman itu sebetulnya adalah sebuah organisme yang tidak kenal bunuh diri. Dengan catatan kita sebagai manusia memberi kesempatan mereka untuk bertumbuh, untuk kemudian menjadi bermanfaat lagi untuk kita, untuk keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Iya dong, kalau nanamnya banyak ya, misalnya nih tanaman sawi saya di belakang ini jumlahnya banyak, melimpah. Kadang-kadang saya nggak saya makan sendiri, saya bagi-bagi gitu. Bagi-bagi ke keluarga yang datang ke rumah atau ke tetangga gitu, atau kemudian jadi hantaran, jadi sesuatu yang kita pengen main ke rumah si A nih, yuk kita bawain sayuran. Itu kan menjadi hantaran yang berbeda ya, apalagi kalau teman saya yang mau saya datangi ini tahu bahwa saya ada seorang urban farmer, punya tanaman sendiri seperti di belakang ini, dan jelas sayuran yang fresh, segar, bebas pestisida dan dipanen dari kebun sendiri. Wah, itu mungkin nggak ada di toko lain yang seperti itu gitu. Karena betul-betul saya baru panen, saya baru siapkan, saya baru kemas, katakanlah pakai kantong belanja dan sebagainya sesaat sebelum saya antar ke lokasi. Asik. Ya, sahabat semua, itulah sore ini yang ingin saya obrolkan secara singkat saja sebetulnya, agar kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Jadi yang paling terdampak dalam pandemi itu bisa jadi salah satunya adalah orang-orang yang tidak mengoptimalkan lahannya dengan tanaman yang bisa dipangan, dengan tanaman pangan. Dan dengan teknologi sekarang, kita tidak perlu menunggu harus tinggal di desa dulu atau harus tinggal di rumah dengan lahan luas seperti dahulu. Saya nih sahabat semua, nih area saya ngobrol ini hanya mungkin lebarnya tidak sampai 3 meter, lebarnya mungkin sekitar 2 meter, hanya sekitar 6 meter persegi saja saya sudah bisa punya 2 instalasi seperti ini. Ini sebetulnya ada instalasi juga seperti di sebelah saya, cuma masih belum berfungsi, masih karena fondasinya pakai kayu, akhirnya dalam waktu hitungan 3 tahun dia roboh. Nah, saya belum memfungsikannya lagi. Namun yang ini nih sudah jalan 4 tahun, sudah jalan 3 mau 4 tahun, ini pakai baja ringan dan dia masih berfungsi. Setiap saya menanam ada sekitar
setidaknya 50 sampai 60 lubang tanam setiap bulannya, baru di satu tempat. Saya punya lagi di jemuran di sebelah sana sekitar 100-an lubang juga, belum kemudian tanaman-tanaman organik saya. Jadi sebetulnya lahan kita kelihatannya terbatas, padahal dengan lahan terbatas itu, selama teman-teman ada matahari yang menyinarinya, teman-teman bisa menanam tanaman yang bisa dipanggil. Sekali lagi, mungkin di dalam kondisi kita sebagai urban, apa yang kita tanam tidak akan bisa menggantikan sepenuhnya apa kebutuhan kita sehari-hari. Kita tetap membutuhkannya dari pasar, dari toko online dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Namun mengapa tidak kita mencoba untuk mempelajari bagaimana caranya menumbuhkan tanaman-tanaman yang memang kita butuhkan, yang bisa kita makan, yang bisa kita konsumsi. Kita ajak anak-anak kita untuk melihat bahwa sayuran ini nih, sawi ini, untuk kemudian bisa menjadi sebuah sawi yang ada di pasar, yang tinggal kita beli katakanlah dengan harga mungkin 4.000, 5.000 rupiah seikat, itu butuh proses, butuh waktu sekitar 1 bulan untuk mereka bertumbuh. Dan apakah kamu tega untuk kemudian tidak menghabiskannya? Apakah kamu tega untuk tidak menjadikannya dia bermanfaat sepenuhnya untuk tubuh kita, atau kemudian mau kita buang begitu saja? Dulu waktu saya belum mengenal metode composting, mengolah sisa bahan organik menjadi pupuk sebagaimana yang saya sudah jalani sekarang ini dan sedang saya ingin tularkan virusnya. Saya bikin sebuah pelatihan belajar composting online ini yang bersyukur sudah selesai batch 2-nya, akan masuk batch 3. Mungkin waktu itu saya akan merasa sangat bersalah ketika kemudian saya tidak bisa menghabiskan makanan saya. Bahkan ketika saya memasak, aduh ini sisa kulit bawang, sisa potongan sayur ini, waduh masuk tempat sampah. Mungkin dulu saya merasa bersalah dan dulu saya merasa bersalah. Namun sekarang saya bersyukur sudah mengenal metode composting, sehingga semua sisa bahan organik yang merupakan bagian dari keseharian saya itu bisa saya manfaatkan, bisa saya olah lagi dan menjadi tanah atau menjadi bagian dari nutrisi tanah yang akan tumbuh menjadi sayuran lagi. Menyenangkan ya sahabat semua. Yuk teman-teman, melalui ngobrol sore urban farming ini, dan kalau teman-teman ada yang mau didiskusikan atau disampaikan seputar composting, urban farming, boleh tuliskan di kolom komentar, sampaikan melalui media-media sosial yang mungkin teman-teman tahu. Mungkin ada yang tahu nomor WhatsApp saya, tahu halaman Facebook dan Instagram saya, silahkan sampaikan kalau ada yang mau ditanyakan, dan kita jadikan momen setiap sore, hari Kamis sore ini sebagai momen kita ngobrol-ngobrol seputar composting dan urban farming. Nanti saya akan update juga informasi dari belajar composting online saya, karena banyak pertanyaan-pertanyaan menarik dari teman-teman. Walaupun sekali lagi dalam hal composting ya pertanyaannya itu saja sih sebenarnya, karena apa, sudah terbiasa. Dan makin kesini makin terlihat bahwa semakin sederhana proses yang Anda lakukan, maka semakin mudah untuk kemudian kita melakukan proses composting. Tujuan dari belajar composting online adalah kita melakukan proses composting dengan cara yang paling sederhana dan feasible buat Anda. Bukan hanya buat saya, karena setiap dari kita punya keunikannya sendiri-sendiri. Asik? Asik. Oke, kita lihat dulu komentar. Wah, ini ya Kak, Travel Schooler Indonesia berpikir untuk swasembada pangan. Betul Kak? Kita perlu berpikir untuk swasembada pangan mulai dari tangga yang terkecil. Dulu saya juga mulainya dari nanem 1-2 polybag kok. Saya ingat banget dulu awal-awal saya berurban farming itu, saya tuh dulu waktu kecilnya emang jiwanya pengen jadi tukang sayur. Saya ingat pas jadi pengen jadi tukang sayur ya kan, bukan karena dikerubutin ibu-ibunya, bukan itu, tapi karena tukang sayur itu dinanti gitu loh. Saya ingat waktu di kompleks saya itu, kalau udah jam sore, terus siapa ya, Mang Udin sama Pak Amin gitu pun namanya, ada tukang sayur langganan di komplek rumah saya itu. Ibu-ibu itu, mbak-mbak pembantu atau asisten rumah tangga itu sore-sore itu sudah mulai gelisah. Ih, Pak Udin mana sih? Kalau sekarang kan udah tinggal WhatsApp. Pak ada di mana? Kalau zaman itu kan nggak bisa ditelepon tukang sayurnya gitu. Jadi sangat ditunggu. Dan ketika kemudian tukang sayur yang muncul, kayaknya ibu-ibu tuh happy banget. Wah, langsung mengambil sayuran segala macam. Di situ saya melihat asik juga ya jadi tukang sayur. Bukan dikerubutin ibu-ibunya, bukan, tetapi menjadi harapan dan penebar kebahagiaan buat banyak orang. Itu ternyata itu yang ingin saya lakukan gitu. Dan ya bersyukur sebagian rasa itu lagi saya rasakan sekarang ketika ada teman-teman yang japri saya, komen di Instagram saya, kemudian bilang mau belajar, mau ikutan belajar composting online dan sebagainya. Itu membuat saya bahagia. Jadi kebahagiaan yang saya cita-citakan bersyukur tercapai di era teknologi sekarang ini. Nah,
Jadi ya dengan bersuasembada pangan kita bisa mempelajari dari langkah yang terkecil, Kak Travel School Indonesia. Semoga kita bisa ya melakukannya. Saya dulu awalnya juga dari 1-2 polybag, terus kemudian dikenalkan metode hidroponik, sehingga saya mengenal sebuah metode yang caranya simple, sederhana, bikin sistemnya mungkin di awal terasa agak ribet, rumit, tidak murah gitu ya, karena mungkin ada bajaringan, pipa dan sebagainya. Tapi begitu jadi teman-teman, bisa jadi ini 15 tahun akan tetap bertahan kalau selama materialnya bagus. Ya paling kalau harus diganti mungkin fiber biasanya, karena dia yang paling terkena paparan paling banyak. Mungkin dalam waktu 5 tahun dia perlu diganti. Tapi di luar itu sangat kuat. Atau mungkin pompa akuariumnya ya tergantung kualitasnya juga sih. Ada yang bagus banget dengan harga yang sama, awet dengan harga yang sama dalam hitungan bulan rusak juga ada. Jadi itu juga salah satu yang perlu dihitungkan. Namun jadi sangat murah sekali ketika teman-teman membuat sebuah sistem di awal, dan kemudian sayurannya bisa teman-teman panen setiap bulannya dengan rutin dari perangkat yang sama, dari instalasi yang sama. Asik. Terus minimal untuk keluarga kecil kita sendiri, betul Kak, setuju banget. Nah Kak Senara juga terima kasih selalu diingatkan tentang ketahanan pangan. Iya Kak, karena kalau kita nggak makan ya itu yang kemudian menjadi tantangan kita seluruhnya ya. Katakanlah kalau ada kemudian terjadi, saya nggak tahu ya kok ya nggak tahu ya, mungkin ini sih pandangan naif saya saja gitu ya, ketika ada sebuah negara atau kemudian zaman dahulu kemudian terjadi peperangan segala macam, berebutan lahan, tujuannya apa sih? Kan tujuannya untuk mengamankan akses pangan, mengamankan akses air, akses sumber daya alam. Tujuannya apa? Tujuan untuk makan, untuk kemudian kita sendiri. Nah, pandemi ini mengajarkan kita bahwa ya ternyata kita semua manusia sama. Mau dari bangsa manapun, ketika kena virus yang tidak kelihatan ini, kita ya sama-sama sakitnya kok gitu. Dan kita perlu kemudian menyadari sepenuhnya bahwa memang pangan ini sesuatu yang perlu kita kuatkan sedari diri kita. Karena kalau kita hanya mengandalkan sumber-sumber pangan saja, itu kan di luar kontrol kita ya sahabat semua ya. Kalau pengennya petani di sana nanam kedelai misalnya gitu ya, kenapa nggak kita aja coba nanam kedelai dulu, mungkin 1 polybag 2 polybag gitu, seru juga kita bisa bikin tempe dari polybag kita sendiri. Mas Adi udah praktek? Belum. Saya belum praktek nanam kedelai. Nah sahabat semua, itu bisa menjadi sebuah bahan renungan kita. Siapa tahu kemudian kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mulai mempelajari urban farming, bersuasembada pangan. Dan salah satu yang paling saya suka adalah memang proses ini mengajak saya bisa membuat saya bisa mengajak anak-anak saya untuk melihat proses pertumbuhan tanaman, sehingga rasa empatinya tumbuh. Mereka tahu bahwa semua hal itu berproses, nggak kayak main game. Kalau main game kan ada game-game yang petani gitu, tinggal klik langsung tinggal panen. Kalau ini tidak, mau kita kasih pupuk banyak-banyak, tidak membuat tanamannya menjadi lebih cepat panen. Itu yang saya pelajari. Ya jadi cepat besar iya, tapi cepat panen belum tentu. Andai kata pun bisa dipercepat, pasti ada keseimbangan yang terganggu. Tanahnya jadi makin kering kah, tanamannya sudah langsung mati, artinya hanya sekali berbuah terus kemudian tidak bisa menghasilkan lagi. Banyak sekali hal yang terjadi dan saya pelajari dalam proses urban farming. Ini ada Kak Stefani JC bergabung, ada Fredrik Tarigan juga, terima kasih sudah bergabung kakak semua. Kak Senara bilang, saya sampai saat ini selalu tidak bisa menanam cabai hingga berbuah, tapi kalau dengar cerita Kak Andito membuat saya tidak menyerah. Wih, keren, terima kasih Kak, keren banget. Saya jadi merinding terharu. Terima kasih atas apresiasinya. Tips aja buat Kak Senara, kalau kemudian biasanya ini menanam cabai ya, karena saya juga pernah dulu mengalami ketika saya nanam cabai itu sampai berbunga terus rontok gitu ya Kak ya. Jadi tiba-tiba bunganya rontok aja sehingga kemudian tanaman cabainya tidak bisa berbunga. Berdasarkan yang saya pahami, kalau itu terjadi berarti tanaman cabai kita kekurangan kalium Kak, kekurangan unsur K. Nah, gimana nih? Kebalik ya. Kita kekurangan unsur kalium. Kalium itu bisa kita dapatkan secara organik dari rendaman sabut kelapa. Jadi kalau kakak ke pasar, itu kadang-kadang ada tukang kelapa tuh yang suka ngupas-ngupasin kulit kelapa. Nah, kulit kelapa itu biasanya jadi sampah. Kalau batoknya dikumpulkan jadi areng, tapi kalau kulitnya itu jadi sampah. Biasanya itu jadi bagian dari kokopit. Kalau di daerah-daerah penghasil kelapa, kulit-kulitnya ini jadi kelapa. Nah,
si kelapa ini bisa kemudian direndam selama 2 minggu. Setelah 2 minggu kemudian airnya agak kemerahan, itu yang kemudian disemprotkan secara rutin ke tanaman cabai kita. Oh, kutu kuning ya? Ya, itu memang apa ya, tantangan kita sih Kak. Jujur ya, kalau mau untuk bisa mengatasi kutu seperti itu, saran saya adalah Kakak nanam cabainya harus banyak. Karena apa? Biar kemudian kutunya itu ada, tetapi dia tidak kalau cuma satu tanaman kutunya 10, ya dia 10-10-nya ke tanaman itu. Tapi ketika kita punya 10 tanaman cabai, maka masing-masing kutu akan ada satu. Ketika satu masing-masing ke setiap tanaman cabai, kita lebih mudah mengatasinya sebetulnya. Kita bisa pitesin, atau kita kemudian bisa mengurangi daun-daun yang ada kutunya dan sebagainya. Namun satu hal yang mungkin perlu disiapkan dahulu ketika melihat kutu kuning, Kak Senara, saya ingin mengajak Kakak untuk melihat bahwa ketika ada kutu kuning hadir di pohon cabainya Kakak, berarti pohon cabainya Kakak adalah pohon cabai organik yang baik. Itu salah satu yang harus kita syukuri terlebih dahulu. Baru setelah itu kita cari caranya gimana ya supaya biar dia nggak semena-mena gitu dong. Kakak bisa pakai pestisida nabati. Mungkin Kakak pernah googling, mungkin bisa ya, dengan rendamannya bawang putih, rendaman cabai, rendaman tembakau gitu ya. Itu juga bisa disemprotkan dan dilakukan. Dan itu memang perlu diterapi ibaratnya. Jadi kita kalau ada kutu kuning yang muncul, berarti itu memang siklusnya seperti itu. Kakak mungkin juga bisa menanam tanaman-tanaman yang membuat kutu kuning tertarik ke sana, tetapi kita tidak ingin mengkonsumsinya. Contoh, kenapa saya tahu? Karena saya ngalamin. Jagung Kak, Kakak nanam jagung juga di sebelah cabainya. Kalau tanaman jagung kan mungkin kita tidak akan mengkonsumsi jagung ya dari polybag, mungkin ya dia hanya tumbuh sedikit kecil dan sebagainya. Jagung itu termasuk tanaman yang butuh lahan yang agak luas besar supaya kemudian mendapatkan jagung sebagaimana yang ada di pasar. Tapi ketika kita nanam jagung Kak, ternyata berdasarkan pengamatan saya, kutu kuning itu seneng banget sama jagung. Jadi itu di daun jagungnya bisa rapat gitu, ih gile kutu semua. Tapi apa yang terjadi? Sawi-sawi saya, kutu kuning juga seneng sawi, itu jadi aman gitu. Tanaman cabai saya jadi aman dari kutu kuning. Karena apa? Kutu kuningnya ke cabai semua. Nah itu ada istilahnya, kok saya lupa lah istilahnya, saya tiba-tiba tidak teringat. Ada istilah tanaman seperti itu, sehingga kita menanam tanaman yang menarik perhatian hama untuk kemudian tinggal di situ, sehingga tanaman yang ingin kita supaya lebih aman hamanya jadi tidak banyak hamanya, atau bahkan tidak ada hamanya sama sekali, karena mereka lebih suka ke tanaman ini. Semoga bisa dipraktekkan Kak. Kalau Kak travel schooler, cabai kami susah menghadapi hama alamiah. Wih, anak tetangga pengennya bantu panen, tapi sayang masih muda dan dipetik, jadi sedih. Ya, jadi sedih karena kita punya ekspektasi bisa nanam panennya sebagaimana kita harapkan. Namun mungkin di satu sisi kita bersyukur karena kita jadi memberikan kebahagiaan terhadap anak tetangga kita. Dia jadi tahu gimana rasanya panen. Mungkin suatu hari bisa kita ajak ngobrol, Mas Bro, gimana manggil anak tetangga? Mas Bro, kalau mau ambil cabai saya, nanam. Nah, kamu nanam dulu, kamu juga harus ikut nanam, baru kemudian boleh ikut panen. Jadi diajak untuk kemudian ikut berkontribusi, bukan hanya ngambil hasilnya, tetapi juga ikut merasakan prosesnya, atau kita nanam bareng. Misalnya contoh ya, memungkinkan nggak untuk kemudian itu dilakukan? Kalau memungkinkan, asik banget, sehingga sama-sama seneng, sama-sama enak. Jadi nggak cuma ada satu yang bagian panen doang, enak banget loh ya. Ada satu yang bagian nanam doang, giliran panen orang lain ya. Ya kadang-kadang hidup begitu. Tetapi kita bisa kok memperluas siklusnya gitu ya. Jadi bukan cuma kita doang yang berkutat di dalam keseruan berurban farming sendirian, tapi mengajak orang-orang di sekitar kita. Karena kan sudah tahu hasilnya, kenapa nggak ikutan nanam aja? Gitu Kak Travel. Ada Kak Raisa nih Kak Dokter, sehat-sehat ya Kak Dokter, dan Kak ya semoga berhasil dicoba Kak Senara. Baik sahabat semua, terima kasih untuk kebersamaan di Ngobrol Sore Urban Farming ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah yang besar dari pandemi yang terjadi di sisi apapun. Seperti Kak Raisa ini sebagai tenaga kesehatan, saya beliau paling memahami dari sisi katakanlah garda depan penanganan virus, katakanlah kemudian penjagaan kesehatan dan sebagainya. Kak Raisa itu yang pasti paling memahami, dan kita bisa memahami pandemi ini dari sisi kita sendiri, dari peranan kita masing-masing. Semoga bisa bermanfaat obrolan kali ini, dan teman-teman yang mungkin baru bergabung bisa nanti menyaksikan obrolan ini di tayangan ulangnya. Saya juga akan merelaynya di channel YouTube dan kemudian di Spotify. Saya juga membuatkan audionya. Siapa tahu ada yang kepengen mendengarkan suara saya
sambil masak ya, atau kemudian sambil berkebun gitu, mungkin mau mendengarkan Mas Andito lagi ngobrol apa nih sore hari ini. Oh, katanya Kak Travel, yang bahagia itu saat tetangga membawa tahu goreng dan mendekat ke cabai kami. Wah, fresh from farm itu harus dicas dengan harga mahal itu cabenya. Kenapa? Itu cabai dengan antioksidan paling tinggi loh teman-teman. Semua Kak Travel. Nanti suatu hari doakan semoga, saya kepengen banget punya alat namanya ORP meter. Itu adalah alat untuk mengukur kadar antioksidan dari sebuah cairan gitu. Dan berdasarkan demonya yang saya lihat, ternyata memang sayuran yang segar, sayuran organik, sayuran atau buah-buahan yang fresh dari pohonnya itu ketika dicolok alatnya, dicolok ke buah, ke cairan itu, misalnya ke jus apa segala macam, itu kelihatan angkanya semakin negatif, maka antioksidannya semakin tinggi. Nah, cabai-cabai yang baru dipanen itu kadar antioksidannya tinggi sekali gitu. Mungkin bisa minus 100, bisa minus 200. Semakin tinggi minusnya, semakin dia bisa menyerap oksidan yang ada di dalam tubuh kita. Jadi itu bisa jadi harga cabainya jauh lebih mahal dari tahunya, Kak. Tapi yang tentu yang tidak tergantikan adalah kebahagiaan tadi ya, bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Yuk terus menanam, semoga sahabat semua semakin terbahagiakan. Lalu juga Kak Farul, udah lama nih kita jangan-jangan saya pernah ketemu nih sama Kak Farul ini nih. Semoga sehat ya, ada Bang Wendri juga, ada Kak Uni Merina. Terima kasih sahabat semua atas ngobrolnya sore hari ini. Semoga bermanfaat, jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kita bisa melalui pandemi ini dengan penuh hikmah, penuh pelajaran, dan menjadikan kita sebagai manusia yang lebih bijaksana lagi dalam menjalani kehidupan bersama-sama dengan siapapun di dalam kehidupan ini. Terima kasih, saya Andito. Sampai kita ketemu lagi di Ngobrol Sore Urban Farming episode yang lainnya. Bye.